Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Iza, perkenalkan saya Emma Umalasari dari Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan presentasi dengan judul pemrograman soket dasar. Nah, jadi apa sih pemrograman soket itu? Jadi, pemrograman soket itu adalah teknik dalam pemrograman komputer yang memungkinkan dua perangkat untuk saling berkomunikasi melalui jaringan seperti internet atau jaringan lokal atau biasa disebut LAN. Atau lebih singkatnya, pengertian dari pemrograman soket itu teknik komunikasi antara dua perangkat melalui jaringan seperti itu. Nah, itu biasanya digunakan untuk membuat aplikasi client server seperti chat, file transfer, atau layanan web lainnya. Nah, dalam pemrograman soket itu ada komponen utama. Nah, yang pertama ada IP address. IP address itu adalah alamat perangkat dalam jaringan. Jadi ini digunakan untuk menentukan kemana data akan dikirim. Kedua ada port. Port itu nomor identifikasi untuk layanan aplikasi tertentu dalam satu perangkat. Jadi meskipun satu IP, dia bisa punya banyak layanan aktif lewat port yang berbeda. Yang ketiga ada soket. Soket itu seperti pintu komunikasi antara dua program yang berjalan di jaringan. Yang keempat ada klien. Klien itu pihak yang meminta atau mengakses layanan. Kalau yang terakhir ada server, pihak yang menyediakan layanan. Nah, dalam pemrograman soket itu ada alur-alur kerja soket. Ada alur-alurnya. Nah, yang pertama itu alurnya server terlebih dahulu. Nah, nanti server dijalankan terlebih dahulu baru akan membuat soket. Nah, yang ketiga nanti mengikat atau bind ke IP dan port tertentu, kemudian menunggu koneksi, yang terakhir menerima koneksi dari klien. Nah, kemudian ada klien. Klien nanti itu dijalankan terlebih dahulu, habis itu membuat soket. Nah, setelah membuat soket baru menghubungi server. Nah, setelah terhubung baru server nanti siap menerima dan mengirim pesan. Nah, terakhir komunikasi. Nah, setelah server dan klien dijalankan dengan benar sesuai prosedur, baru bisa terjadilah komunikasi antara server dan klien. Nah, nanti akan terjadi pertukaran data antara klien dan server. Nanti data itu dikirim dan diterima melalui soket tersebut. Nah, berikut ini saya sudah membuat simulasi komunikasi antara klien dan server agar mudah dipahami seperti itu. Kemudian ada kelebihan pemrograman soket. Nah, yang pertama itu kelebihannya adalah koneksinya langsung. Komunikasi terjadi langsung antara server dan klien, sehingga efisien untuk pertukaran data secara real time. Yang kedua, soket memiliki kontrol penuh, jadi bisa mengatur sendiri port, protokol, dan alur data. Di sini programmer memiliki kendali penuh atas proses komunikasi, mulai dari membuka koneksi, mengirim, dan menerima data, hingga menutup koneksi juga. Yang ketiga ada cepat dan efisien. Karena di sini soket menggunakan protokol dasar seperti TCP atau UDP. Jadi soket mampu mengirim data dengan latensi rendah dan overhead. Ini sangat cocok untuk aplikasi seperti game online atau chat. Yang terakhir, multi-platform. Karena di sini soket itu tersedia di hampir semua bahasa pemrograman dan sistem operasi, sehingga mudah digunakan di berbagai platform seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Kemudian kekurangan pemrograman soket yang pertama itu sulit dipelajari karena pemrograman soket itu memerlukan pemahaman tentang konsep jaringan, protokol komunikasi seperti TCP dan UDP, serta cara kerja komunikasi klien server. Bagi pemula hal ini bisa membingungkan karena melibatkan istilah teknis dan pengaturan tingkat rendah. Kemudian kompleks karena harus menangani sendiri koneksi, data ketika ada error, dan lain-lain. Rawan serangan.
Aplikasi soket yang tidak dilengkapi keamanan tambahan sangat rentan terhadap berbagai serangan. Jadi soket standar tidak mengenkripsi data sehingga informasi penting bisa bocor jika tidak diamankan dengan baik. Yang terakhir, sulit menangani banyak klien. Jika server melayani banyak klien secara bersamaan, diperlukan teknik seperti multi-threading, multi-processing. Nah, implementasi ini cukup rumit dan bisa menimbulkan masalah baru seperti deadlock atau kehabisan sumber daya jika tidak diatur dengan baik, seperti itu. Kemudian ada dua protokol utama yang biasa digunakan soket. Yang pertama ada TCP atau IP. Nah, ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar, urut dan utuh. Nah, kalau TCP itu perbedaannya, TCP memecah data menjadi paket-paket kecil dan menyusun kembali di tujuan. Nah, kalau IP itu bertugas mengatur alamat pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lain berdasarkan alamat IP. Yang kedua ada UDP. UDP itu salah satu protokol komunikasi juga masih satu keluarga sama TCP/IP. Kalau ini digunakan untuk mengirim data itu tanpa perlu membuat koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima, jadi lebih cepat kalau UDP. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan TCP/IP. Kelebihan TCP/IP yang pertama itu handal, jadi bisa menjamin data sampai ke tujuan dengan benar dan urut. Yang kedua ada berorientasi koneksi. Ada proses three-way handshake sebelum data dikirim. Jadi untuk memastikan koneksi itu siap. Yang ketiga itu kelebihannya bisa mengontrol kesalahan. Jadi ada pengecekan dan pengiriman ulang jika data rusak atau hilang. Nah, yang terakhir itu bisa digunakan untuk komunikasi dua arah seperti browsing, email, dan transfer file. Kemudian kekurangan TCP/IP. Nah, yang pertama itu lebih lambat karena proses pengiriman dan verifikasi data itu yang sangat kompleks. Nah, kedua lebih berat karena menggunakan lebih banyak sumber daya sistem, CPU, dan memori. Juga kalau menggunakan TCP/IP itu tidak cocok untuk aplikasi real time seperti streaming atau game. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan UDP. Yang pertama kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan UDP yang pertama itu cepat dan ringan, jadi tidak perlu koneksi atau verifikasi data. Yang kedua efisien untuk real time, jadi sangat cocok untuk video call, live streaming, dan game online. Yang terakhir UDP itu overheadnya rendah karena menggunakan lebih sedikit sumber daya dibanding TCP. Kemudian kekurangan UDP. Yang pertama tidak handal. Data itu bisa hilang, rusak, atau sampai tidak berurutan. Nah, kedua itu tanpa koneksi. Jadi tidak ada jaminan bahwa penerima itu dapat menerima data. Yang terakhir, sangat kurang cocok untuk aplikasi yang butuh keakuratan tinggi. Nah, contohnya seperti pengiriman file atau transaksi keuangan. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa soket itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia itu butuh protokol seperti TCP/IP atau UDP biar komunikasi antar perangkat bisa terstruktur dan sesuai kebutuhan aplikasi. Kemudian ada implementasi soket dalam Python. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh implementasi soket server pakai bahasa Python seperti ini. Nah, kalau yang ini tuh contoh codingan untuk yang klien pakai bahasa Python. Kemudian saya juga membuat contoh pemrograman soket klien menggunakan Python. Nah, seperti ini kalau codingannya yang klien. Kemudian di sini saya juga
memberikan contoh implementasi soket dalam Java. Nah, kalau yang ini tuh contoh kode klien pakai bahasa JavaScript. Nah, ini kalau contoh codingannya. Kemudian kalau codingan server pada Javanya seperti ini. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemrograman soket itu adalah keterampilan yang sangat penting untuk membangun aplikasi yang melibatkan komunikasi antar perangkat melalui jaringan. Dengan memahami konsep dasar soket, baik itu menggunakan TCP maupun UDP, kita itu dapat mengembangkan aplikasi yang efisien dan handal. Sebagai penutupan, semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu dalam pengembangan aplikasi berbasis jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.